Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Perkenalkan, saya Naila Atmaja yang akan memandu rangkaian podcast episode Mencatat Indonesia. Podcast ini diselenggarakan atas kerjasama Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi dengan Organisasi Riset Ilmu Sosial Humaniora. Podcast ini juga diselenggarakan sebagai bagian kerjasama riset kualitatif yang diselenggarakan antara Badan Pusat Statistik dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam episode kali ini telah hadir sebagai narasumber, yaitu Kepala Pusat Riset Kependudukan Bapak Nawawi PhD, yang akan bercerita lebih lanjut tentang bagaimana pembangunan ekonomi hijau dan kondisi sosial demografi penduduk Indonesia. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber pada hari ini gitu. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak narasumber kita, Pak Nawawi. Saya manggilnya Pak atau Mas ya, biasanya sih Mas ya gitu. Mungkin biar lebih akrab Mas Nawawi aja ya gitu. Oke. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, mungkin saya perkenalkan dulu gitu. Mas Nawawi ini adalah lulusan dari School of Politics and International Studies, Universitas of Leeds. Beliau adalah peneliti yang banyak mengkaji tentang isu migran ya Mas Nawawi ya, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Pusat Riset Kependudukan di BRIN gitu. Mungkin sebelum kita nanti mengobrol isu yang hari ini gitu, mungkin bisa ceritakan dahulu gitu kegiatan Mencatat Indonesia ini tuh seperti apa gitu. Ini kan kerjasama kolaborasi riset yang kedua ya. Di tahun lalu kita bekerjasama terkait bagaimana pandemi dalam perspektif sosial demografi, kemudian di tahun ini seperti apa gitu mungkin. Ya, terima kasih Mbak Naila. Saya mau say hello juga ini dengan kawan BRIN gitu ya yang menonton podcast ini. Terima kasih juga terkait dengan kegiatan kita tahun ini. Ya seperti yang tadi Mbak Naila sampaikan gitu ya. Sebenarnya ini bagian dari tindak lanjut kerjasama MOU antara BRIN dengan BPS yang tahun lalu bulan Desember sudah ditandatangani oleh kedua pimpinan baik dari BPS maupun dari BRIN. Nah, seperti yang Mbak Naila katakan, tahun lalu kita kerjasama dengan BPS untuk mengkaji tentang dampak COVID terhadap pekerja migran Indonesia gitu di beberapa lokasi. Nah, tahun ini juga menarik karena ini juga terkait dengan sensus penduduk 2020 dan kaitannya juga dengan long form gitu. Nah, kita tahun ini fokus pada isu ekonomi hijau dan juga kondisi sosial demografi Indonesia. Jadi memang tetap core-nya pada isu-isu kependudukan gitu Mbak Naila. Oke. Kan banyak konsep tentang pembangunan ekonomi ya Mas Nawawi gitu. Ada ekonomi hijau, kemudian blue economy, kemudian ada ekonomi sekuler gitu. Mungkin bisa diterangkan lebih lanjut pembangunan ekonomi hijau itu yang seperti apa gitu? Ya sebenarnya ini baik yang tadi sudah disampaikan Mbak Manela, ada green economy, blue economy dan lainnya begitu ya. Sebenarnya ini kebutuhan gitu ya dari ekonomi as usual yang orang bilang gitu ya. Nah, konteks ekonomi hijau ini sebenarnya juga menjadi perhatian karena ada tiga hal sebenarnya Mbak Naila kalau kita bicara ekonomi hijau. Pertama terkait dengan peningkatan kesejahteraan. Semua konsep ekonomi pasti ini poinnya begitu ya, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tapi ada dua hal ini yang unik. Pertama terkait dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Nah, ini kesadaran apa nih? Nah, ini nanti ada kaitannya. Dan yang ketiga terkait dengan reduction of environment burden. Nah ini menarik. Jadi ekonomi hijau itu tidak hanya berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi juga ada dua aspek lainnya. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kita back to the nature. Karena nature itu memberikan kita banyak manfaat, tapi kita juga harus ingat, kita juga harus protect the nature gitu ya, sehingga kemudian degradasi lingkungan yang menjadi masalah sekarang ini bisa dikurangi, terus kemudian pemanfaatan sumber daya ekonomi alam itu bisa berkesinambungan. Makanya
tiga aspek itu saya pikir sangat penting sekali ya. Di samping juga meningkatkan kesejahteraan, aktivitas ekonomi, tapi juga memikirkan keberlanjutannya ke depan harus seperti apa. Nah itu sebenarnya konsep sederhana yang bisa kita pahami dari ekonomi hijau itu, Mbak Naila. Oke, berarti tidak hanya pembangunan ekonomi melihat benefit dari ekonomi itu sendiri, tapi ada manfaat lain, yaitu pertama untuk lingkungan, kemudian juga untuk masyarakat lebih lanjut kesejahteraan gitu kan. Nah, itu berarti selaras dengan tema kolaborasi riset tahun ini, bagaimana pembangunan ekonomi hijau dan kondisi sosial demografi penduduk Indonesia gitu. Mungkin bisa Mas Nawawi buat kawan-kawan BRIN gitu terangkan gitu inline-nya gitu. Pola apa sih hubungan dari ekonomi hijau gitu kan. Kalau kita ngomongin ekonomi paling ya ini untungnya berapa gitu, terus kemudian hubungannya gitu sama kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial demografi Indonesia sendiri gitu seperti apa gitu. Ya menarik Mbak Naila. Nah ini kita bicara agak sedikit saintis gitu ya, kan kita orang BRIN jadi harus saintis nih Mbak Naila. Kita pakai misalnya pendekatan Human Environment Development Approach, di mana ada keterkaitan antara human as a center dengan environment and development. Nah ini menarik. Dalam konteks pendudukan misalnya, karena human as a center, population as a center, artinya orang itu menjadi salah satu subjek dan juga objek. Nah ketika kita bicara penduduk misalnya, hasil sensus tahun 2020 misalnya menyatakan bahwa penduduk kita mencapai 270 juta, bertambah sekitar 30 jutaan gitu ya. Nah ini kan artinya ada jumlah penduduk yang harus dipenuhi kebutuhannya, baik itu sandang, pangan, dan lain sebagainya begitu ya. Nah kalau kita bicara ini berarti ada kebutuhan, bagaimana kemudian kita meningkatkan produksi pertanian kita, misalnya kebutuhan pangan kita begitu. Nah, ini kan ada kaitan juga dengan environment gitu ya. Apakah kita mau meningkatkan produksi pangan kita dengan cara sebebas-bebasnya, dengan cara misalnya penggunaan pupuk-pupuk kimia sehingga kemudian produksinya meningkat, tapi kita tidak memikirkan masa depannya begitu ya, ke-sustainable-nya, atau seperti konteks ekonomi hijau, kita memikirkan juga ke depannya sehingga kemudian apa yang kita produce itu juga berpengaruh terhadap masa depannya nanti gitu ya. Sehingga ketika kita bicara misalnya penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan, artinya kan ke depannya sektor pertanian kita akan tetap terus berjalan gitu ya, dan ada dan bisa memproduksi kebutuhan-kebutuhan yang untuk memenuhi penduduk kita gitu. Atau juga misalnya kalau konteks penduduk, kita bicara misalnya ke depan kan diprediksi pergeseran wilayah pedesaan menjadi kota itu akan semakin masif di Indonesia begitu ya. Bahkan di 2045 itu nanti 70% daerah Indonesia itu akan jadi perkotaan. Nah ketika bicara perkotaan ini macam-macam nih, kompleks Mbak Naila. Nah kaitannya dengan ekonomi hijau sangat kuat gitu ya. Ketika kita bicara kebutuhan transportasi publik misalnya, apakah pilihan kita menggunakan bahan bakar sekarang ini yang sangat tidak ramah lingkungan gitu ya, misalnya terkait dengan polusi segala macam, dan itu kan efeknya juga nanti ke tingkat kesehatan masyarakat kita begitu ya. Atau kita pakai teknologi yang green economy, yang ramah lingkungan. Ya sekarang kan banyak sekali ide-ide untuk electric car misalnya yang bisa mengurangi polusi udara begitu ya, sehingga diharapkan polusi semakin berkurang. Nah, jadi antara population, environment, dan development ini dalam konteks ekonomi hijau dia saling terkait, di mana sebenarnya senternya itu ada di human or population, karena human environment development approach dia meletakkan penduduk human itu di tengah sebagai circle, terus kemudian next itu adalah environment, dan nextnya lagi itu adalah development. Nah itu jadi keterkaitan ketiga itu menjadi sangat penting Mbak Naila ketika kita bicara konteks green economy, sosial demografi atau penduduk, dan juga proses development gitu ya. Nah seperti itu. Jadi memahami pembangunan ekonomi itu bukan lagi kita ngomongin resource kemudian nanti keuntungannya apa, tapi core-nya ini sendiri itu adalah manusianya itu sendiri. Betul. Dan itu
perspektifnya adalah sosial demografi ya, Mas Nawawi ya gitu. Apakah ini yang menjadi tujuan dari riset kolaborasi antara BPS dan BRIN gitu? Bagaimana tujuan riset ini untuk memotret itu gitu, atau seperti apa gitu, Mas? Ya, salah satunya sebenarnya itu Mbak Nela, karena memang kita tahun ini bekerja sama dengan BPS, menggunakan data statik BPS, dan juga kita juga melengkapinya dengan data-data kualitatif untuk sebenarnya menganalisis praktik-praktik ekonomi hijau di masyarakat kita begitu ya, di 34 provinsi dengan selected kabupaten atau kota begitu ya. Nah, ini menarik karena nanti kita akan mendapatkan seperti apa sih gambaran praktik ekonomi hijau yang ada di masyarakat kita begitu ya, baik itu terkait dengan pengelolaan sampah, terus kemudian ekonomi, terus kemudian juga sektor dan lain sebagainya begitu. Termasuk juga sebenarnya kita melihat aktor-aktor yang terlibat. Kenapa mereka bisa terlibat di praktek ekonomi hijau? Apa motivasinya? Apa faktor backgroundnya dan lain sebagainya macamnya begitu ya. Sehingga informasi ini sangat penting dan akan menjadi informasi yang sangat kaya. Karena studi ini baru pertama kali kalau saya bisa bilang begitu ya, dilakukan di 34 provinsi. Jadi nanti kalau kita selesai proyek ini itu luar biasa, datanya sangat kaya. Jadi ketika orang bicara green economy dan kemudian kaitannya dengan penduduk dan juga lingkungan, referensinya ada di kita karena kita punya lengkap sekali gitu. Jadi mau bicara yang di mana? Di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, di daerah mana semuanya itu kita akan mapping potret gitu ya. Sehingga ini benar-benar kerjasama ini nanti akan menghasilkan the rich data about green economy and population dynamics in Indonesia gitu. Nah, ini penting sekali. Oke. Ya. Jadi dengan 34 provinsi ini diharapkan nanti bisa kita punya data yang banyak tentang bagaimana potret pembangunan ekonomi. Tapi tidak hanya itu gitu ya, Mas Nawawi, juga kita bisa memetakan gitu aktor-aktornya seperti apa, kemudian dinamikanya seperti apa, tantangan seperti apa gitu. Nah, dari tujuan riset ini nantinya itu apa sih yang dicapai gitu? Mungkin kalau kita bicara output ya, kalau atau bahkan mungkin outcome-nya gitu kan, tidak berhenti pada aspek output gitu, mungkin output atau outcome dari kolaborasi riset ini tuh apa gitu? Ya benar Mbak Naila, jadi kita kan kalau sebagai peneliti selalu berpaku pada output kita apa begitu ya. Kadang-kadang peneliti itu selalu menganggap terminal akhirnya itu ya buku atau jurnal gitu, padahal seharusnya tidak berhenti sampai di situ gitu ya. Kepuasan seorang peneliti itu apabila risetnya itu kemudian salah satunya mungkin bisa dipakai sebagai salah satu landasan kebijakan gitu ya, research based policy oleh pemerintah tentunya. Nah, ini kalau menurut saya atau menurut kami dari BRIN gitu ya, ini peluangnya sangat besar begitu ya, karena kan research ini juga sangat besar gitu ya, terus kemudian sangat signifikan dan pastinya tidak hanya output yang terkait dengan working papers ataupun kemudian publikasi, tapi kita berharap nanti ini bisa dipakai juga sebagai landasan policy makers decision gitu ya, dan juga tentunya bagaimana kemudian masyarakat bisa belajar gitu ya, terutama kan pemerhati masalah ekonomi hijau ini bisa belajar dengan referensi yang ada tentang bagaimana sih di daerah lain dengan permasalahannya mungkin agak identik dengan mereka. Nah, ini bisa belajar dengan masyarakat lain yang ada di Indonesia gitu. Karena kan sekarang permasalahannya adalah banyak sekali potensi-potensi yang sangat bagus ya aktivitas ekonomi hijau di Indonesia, tapi kan tidak terekam gitu ya. Nah, riset ini salah satunya menyediakan itu dan berharap nanti itu juga bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah dan juga masyarakat, terutama mereka yang punya attention besar terhadap ekonomi hijau dan keberlangsungan pembangunan kita gitu. Jadi banyak insya Allah harapannya Mbak Naila. Jadi riset bukan hanya riset for science, bukan kalau bisa ada riset for policy, kemudian kalau lebih advance-nya lagi adalah riset untuk industri dan user terakhir pasti masyarakat gitu ya. Betul. Riset untuk society ya Mas ya. Gitu. Iya, betul. Oke. Salah satu yang menarik adalah dalam kegiatan riset ini adalah keterlibatan BRIN dalam S20 gitu kan. Mungkin teman-teman yang belum tahu S20, kawan BRIN yang belum tahu, S20 adalah salah satu set event dari G20 ya. Betul. Gitu
atau kepanjangan adalah Science 20 ya Mas ya? Betul. Itu adalah forum Ya. akademisi kemudian researcher dari negara-negara G20 berkumpul untuk berdiskusi dan berdialog bersama tentang keilmuan gitu. Mungkin bisa diceritakan gitu atau bisa diceritakan ke kawan-kawan BRIN gitu sejauh mana sih keterlibatannya nanti gitu dalam S20 ini gitu. Ya, benar Mbak Naila. Kebetulan kami beberapa hari yang lalu ketemu dengan Pak Kepala BRIN dan meminta arahan dari beliau untuk bagaimana nih riset kita dengan BPS ini bisa dimanfaatkan lebih luas gitu. Nah, kemudian ada saran dari beliau untuk masuk ke S20. Nah, saya juga kebetulan udah 2 kali ikut di webinarnya S20 gitu ya, gabung di sana, dan memang masing-masing saintis dari anggota G20 ini memberikan semacam update tentang riset-riset di negaranya masing-masing terkait dengan isu-isu terkait biodiversity, energi alternatif dan lainnya, termasuk ekonomi hijau gitu ya. Nah, artinya ini juga peluang buat kita untuk bisa masuk. Dan alhamdulillah karena BRIN sebagai lead of Science 20, otomatis ini kan kita punya panggung gitu ya, sehingga ini bisa dimanfaatkan sekali, dan berharap nanti di puncak acara S20 kalau nggak salah akhir Oktober gitu ya, kita bisa masuk di sana. Terutama nanti mungkin ada stage yang bisa kita pakai untuk exhibition hasil-hasil kita, dan pastinya nanti peserta ataupun pengunjung di S20 nanti itu bisa juga langsung berinteraksi dengan peneliti, terus kemudian membaca hasil-hasil riset kita, dan berharap ini menjadi dalam tanda kutip panggung buat kita lah ya, untuk mendiseminasikan hasil kita tidak hanya untuk konteks Indonesia tapi juga untuk luar, terutama untuk para saintis dari negara-negara G20. Nah, itu harapan kita gitu ya. Dan alhamdulillah itu sudah bisa dapat akses ke sana gitu. Iya. Ini ya apalagi 34 provinsi ini kan, Ya, ini betul. riset yang besar gitu Betul, kan, betul. dan belum tentu ada riset-riset lain yang punya data sebanyak ini Iya, memotret betul. di 34 provinsi Iya, gitu. Nanti mungkin hasil risetnya apakah hanya misalnya nanti ada hasil riset atau ada bentuk lain gitu seperti film atau untuk di set event S20 ini. Ya, salah satu produknya, outputnya juga adalah kita buat film singkat gitu ya tentang kegiatan kita, dan pastinya juga nanti fokus ke substansi riset kita. Nah, ini menarik, dan ini sedang digarap juga oleh teman-teman dari yang ahlinya di bidang video makers, film makers gitu ya. Dan nanti juga pastinya akan kita tampilkan juga di S20. Bahkan kita juga nanti akan ada expo gitu ya, National Expo on Science. Nah, itu juga kita akan masuk di sana. Ya. Jadi ini ya. Jadi lebih interaktif, Mbak lebih interaktif Naila. ya, Betul, nggak betul. cuma kan kalau Nggak tulisan cuma tuh kurang ini ya. kurang tidak banyak yang ini, Iya, tidak iya. banyak yang membaca gitu iya, kan, iya. apalagi untuk Gen Z gitu Iya, kan. iya, betul. Kalau ini kan di tahun kedua ya, Iya, iya. kolaborasi riset Iya. itu, mungkin harapan untuk di tahun-tahun ke depan kolaborasi riset antara BPS dan BRIN Iya. sendiri ini tuh seperti apa Mas Nawawi? Ya, kalau saya sih melihat pengalaman 2 tahun kerjasama ini, BRIN dengan BPS itu seperti complementary gitu. Karena apa? BPS punya data statistik, kita punya role sebagai the only research institution under the government gitu. Jadi kita punya tusi untuk melaksanakan riset, sementara BPS punya data statistik, sehingga ini di-combine. Kalau riset tanpa data kan juga kalau kata orang garing gitu ya. Nah, ini sangat kuat gitu Mbak Nela. Jadi pastinya kerjasama ini sangat-sangat luar biasa gitu ya, sangat bermanfaat buat both side gitu ya, baik BPS maupun BRIN, dan pastinya kerjasama ini diharapkan ke depan tetap bisa berjalan begitu. Dan kita sebenarnya dengan BPS tidak hanya 2 tahun ini Mbak Naila. Sejak saya masuk di BRIN itu kerjasama dengan BPS sudah sering gitu ya, karena memang ya research is about data, research about the analysis. Nah, dua-duanya ini kan saling komentari ya? gitu ya. Nah, itulah kenapa kemudian BPS menjadi mitra strategis BRIN, BRIN juga pastinya menjadi mitra strategis BPS begitu ya sekarang ini, karena yang saya tahu BPS tidak hanya fokus di produce data, tapi juga bagaimana kemudian bisa menyediakan analisisnya gitu. Oke, terakhir mungkin Mas Nawawi ada pesan atau kesan gitu untuk yang bisa disampaikan oleh untuk kawan-kawan BRIN? Ya, kalau bicara tema riset gitu ya, ini riset green economy dan kaitan dengan population ini sangat strategis dan penting gitu ya. Jadi mungkin referensi yang kita hasilkan nanti ini juga bisa menjadi salah satu rujukan alternatif buat rekan-rekan yang punya ketertarikan dengan riset terkait dengan green economy, dan kami pastinya akan sangat senang kalau hasil riset ini bisa dipakai sebagai salah satu referensi gitu ya. Dan juga pastinya
dengan pengambil keputusan ya government baik itu di tingkat nasional maupun di lokal di kabupaten, karena memang riset ini sangat kaya sekali dan pastinya bisa menjadi sebuah referensi yang sangat kami rekomendasikan begitu Mbak Naila. Oke, Ya. terima kasih Mas Nawawi untuk Ya. waktunya di sela-sela kesibukannya. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk Ya, kita semua gitu pastinya, kan. Mbak. Demikian diskusi dengan narasumber pada episode hari ini. Semoga diskusi ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa pada episode podcast BRIN selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas.